Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Rahmatiana dengan NPM 2250300027. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tax record. Sebelumnya, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu tax record? Jika ada yang belum mengetahui, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tax record. Jadi, tax record adalah salah satu jenis teks yang memuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis dan ditunjukkan untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembacanya. Tax record terbagi ke dalam 3 jenis. Jenis yang pertama adalah tax record pribadi yang memuat kejadian yang melibatkan penulis secara langsung. Jenis yang kedua adalah tax record faktual yang memuat cerita ulang terkait kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan yang lainnya. Jenis yang terakhir adalah tax record imajinatif yang memuat cerita fiksi dengan lebih detail. Fungsi sosial tax record. Penulisan tax record memiliki tujuan, salah satunya adalah agar pembaca tidak mengalami kejadian serupa dan dapat memetik pembelajaran dari teks yang disampaikan. Pada tax record sejarah ditunjukkan supaya generasi muda dapat melihat sejarah masa lampau yang dialami oleh bangsa tersebut. Jika kita sudah menelaah terkait tujuan dari tax record, maka kita juga dapat mengetahui fungsi sosial dari teks ini. Fungsi sosial tax record yang pertama, menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami. Yang kedua, menceritakan sesuatu secara runtut. Dan yang terakhir, mengandung nilai moral untuk pembacanya. Ciri kebahasaan dalam teks record. Salah satu cara untuk membedakan teks record dengan teks naratif lainnya adalah dengan melihat ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks ini. Ciri kebahasaan teks record adalah 1. Menggunakan kata penjelas waktu untuk melakukan penceritaan waktu lampau, seperti pada masa itu, pada tanggal 6 Agustus 1945, dahulu kala, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang ditunjukkan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis dalam cerita, seperti setelah, selanjutnya, kemudian. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan siapa partisipan aku, kami, mereka, dia, dan lain-lain, apa, kapan, di mana, bagaimana, seperti nama orang, ia, kita, menyenangkan, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata yang menunjukkan kata tempat dan waktu, seperti kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Yang kelima, menggunakan kata kerja aksi seperti mengeksploitasi, meledakan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat seperti saksama, kacau, dan lain-lain. Struktur teks record terdiri dari judul, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Judul merupakan bagian pengenalan atau pembukaan dari sebuah teks, biasanya memuat gambar umum dari cerita yang akan dibawakan. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari sebuah teks, biasanya memuat gambaran umum dari cerita yang akan dibawakan. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan melalui urutan kronologis. Bagian ini merupakan inti dari teks. Dan yang terakhir, reorientasi merupakan pembahasan ulang peristiwa, biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat opsional, yang artinya tidak semua teks terdapat bagian ini. Saya akan memberikan contoh teks record dengan judul Candi Gedong Songo. Untuk bagian orientasi, Candi Gedong Songo berada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi ini terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udara di sini cukup dingin. Kompleks candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi. Istilah Gedong Songo berasal dari bahasa Jawa,
yakni gedong berarti rumah atau bangunan, songo berarti 9. Jadi, arti kata gedong songo adalah 9 bangunan. Lokasi candi yang tersebar di lereng Gunung Unggaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Di sekitar lokasi juga terdapat hutan pinus yang tertata rapi serta mata air yang mengandung belerang. Terkadang, kabut tipis turun dari gunung sering muncul yang mengakibatkan mata tidak dapat memandang Candi Gedong Songo dari kejauhan. Untuk bagian urutan peristiwa, untuk menuju ke Candi Gedong 1, kita harus berjalan sejauh 200 meter dari pintu masuk melalui jalan setapak yang naik. Kita dapat memanfaatkan jasa transportasi kuda untuk berwisata mengelilingi objek wisata Candi Gedong Songo. Perjalanan dapat kita teruskan menuju Candi Gedong 2 kurang lebih 300 meter dengan mengikuti jalan setapak yang sudah dipaving. Di sela-sela antara Candi Gedong 3 dan Candi Gedong 4 terdapat sebuah kepunden gunung sebagai sumber air panas dengan kandungan belerang yang cukup tinggi. Para wisatawan dapat mandi dan menghangatkan tubuh di sebuah pemandian yang dibangun di dekat kepunden tersebut. Bau belerangnya cukup kuat dan kepalan asapnya lumayan tebal ketika mendekati sumber air panas tersebut. Setelah Candi Gedong 4, kita menuju Candi Gedong 5 yang berada di bukit paling atas dan merupakan candi terakhir yang kami temukan. Mengapa candi terakhir? Karena tidak ada lagi candi setelah candi ini. Mungkin bangunan candi lainnya telah hancur karena berbagai faktor. Perlu diketahui bahwa di Candi Gedong 5 ini ada 2-3 candi yang bangunannya juga tidak utuh lagi. Begitu juga kondisi candi-candi sebelum Candi Gedong 5 ini. Dan yang terakhir adalah bagian reorientasi. Objek wisata Candi Gedong Songo cocok sekali untuk refreshing pemandangan alam sekaligus trekking karena dari pintu masuk hingga candi terakhir yaitu Candi Gedong 5 lumayan menanjak. Sangat dekat sekali dengan puncak Gunung Unggaran. Pemandangan dari Candi Gedong 5 sangat indah sekali. Ke arah bawah dapat melihat Rawa Pening di Salatiga dan Kota Ambarawa. Ke arah belakang atau atas dapat kita lihat puncak Gunung Unggaran yang sangat indah, diselingi asap belerang yang muncul dari sela-sela jurang antara Candi Gedong 3 dan 4. Karena keindahannya, Candi Gedong Songo ini sering menjadi tempat yang indah untuk foto-foto. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga kita semua mengerti terhadap materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.